akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 melakukan supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Bersama saya, Desi Novitasari dari SD Negeri 1 Widodo. Saya Sri Wahyuni dari SD Negeri 1 Muara Beliti. Saya Ardila Winasari dari SMP Negeri Sukamulia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Ibu Dila. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat juga. Baik ya Bu ya, sebelum kita melakukan coaching hari ini, kita akan mendiskusikan rubrik penilaian terlebih dahulu ya Bu ya. Pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah percakapannya sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Nah, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang bobot kepada coachee. Selanjutnya juga bagaimana coachee merespon pertanyaan dari coach. Nah, jadi untuk coaching nanti harus sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi baiklah ya Bu ya, untuk pertanyaan-pertanyaan pertama yang akan saya sampaikan kepada Ibu, yaitu kompetensi apakah yang akan Ibu kembangkan hari ini? Baiklah, terima kasih Bu ya. Jadi pada saat coaching nanti, kompetensi yang akan saya kembangkan adalah presence, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baiklah ya Bu ya. Untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang akan diobservasi? Untuk kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan secara spesifik adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Gitu ya Bu ya. Untuk pertanyaan yang terakhir ya Bu ya, indikator apa yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching nanti? Yang saya inginkan pada saat coaching hari ini adalah coaching menemukan solusi atas permasalahannya dan melakukan langkah-langkah dalam mengatasi masalah coaching. Baik. Demikian pra-observasi kita hari ini ya Bu ya. Untuk selanjutnya silakan Ibu melakukan coaching dengan coaching. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Namun setelah saya perhatikan, kayaknya Ibu dari sini terlihat murung. Kalau boleh tahu ada apa ya Bu? Iya Bu, saya tuh mempunyai masalah terkait siswa-siswa saya di sekolah. Ada beberapa siswa saya itu yang belum lancar membacanya Bu. Semoga obrolan kita hari ini membawa manfaat dan membawa ide segar Bu ya buat kedepannya. Bu Desi, kira-kira apa yang ingin Ibu capai dari obrolan kita pada hari ini? Iya Bu, dari obrolan kita hari ini saya itu ingin mendapatkan suatu ide yang baru dalam suatu pembelajaran, sehingga siswa-siswa saya tadi yang kurang lancar membacanya itu menjadi lancar. Seperti yang diketahui ya Bu, siswa saya itu kan di kelas ada 32 orang. Nah, setelah saya melakukan assessment itu ternyata masih ada 6 orang lagi yang belum lancar membaca. Dan jika dipresentasikan itu masih ada 20% lagi Bu siswa saya itu yang belum lancar membaca. Nah, saya harapkan dari coaching kita hari ini Bu, saya itu ingin mempunyai suatu ide pembelajaran yang baru untuk mengatasi siswa-siswa saya tadi Bu yang kurang lancar membacanya. Jadi dari yang sudah Ibu bicarakan tadi ada sekitar 20% ya dari jumlah siswa Ibu, ada siswa yang masih kurang lancar belajar membacanya. Nah, Ibu tadi menginginkan ide pembelajaran yang baru. Kira-kira coba Ibu ceritakan pembelajaran yang Ibu inginkan itu yang seperti apa? Nah,
ide pembelajaran yang saya inginkan tuh Bu, yang siswa tadi ya Bu ya, yang tadinya kurang lancar membaca jadi lancar membacanya. Kemudian yang presentasinya tadi 20% lagi yang belum lancar membaca, saya harapkan bisa menjadi 100% Bu, bisa lancar membaca. Oke. Lalu Ibu, apa indikator membaca untuk Ibu dapat meningkatkan kemampuan membaca di kelas? Indikator saya tuh Bu, saya ingin siswa-siswa saya tuh mempunyai motivasi yang tinggi, termotivasi dalam belajar membaca, sehingga mereka itu yang tadinya belum lancar membaca mempunyai semangat untuk terus belajar membaca, sehingga dia itu membacanya bisa lancar Bu. Sekali ya Bu ya. Jadi indikator Ibu tadi untuk membuat anak-anak termotivasi untuk belajar membaca sehingga kemampuan membaca bisa lancar ya Bu ya. Ada motivasi jadi dari anak-anak Bu ya. Betul sekali. Lalu Bu, berhubungan dengan hal tersebut, jika itu diskalakan antara 1 sampai 10, jika 10 itu tujuan pembelajaran Ibu tercapai, sedangkan 0 tidak tercapai, lalu Ibu menginginkan di skala yang keberapa Bu? Kalau saya kira-kira Bu, untuk saat ini ya Bu ya, pembelajaran yang saya lakukan itu masih di skala 6 Bu. Di skala 6 ya. Menurut Ibu di angka 6 itu pembelajaran yang seperti apa Bu? Bisa Ibu ceritakan? Baik Bu, di angka 6 itu menurut saya pembelajaran yang seperti ini. Yang pertama kan saya telah melakukan asesmen diagnostik kepada peserta didik saya ya Bu. Nah setelah itu saya membuat catatan-catatan dari hasil asesmen mereka tadi. Nah dari hasil asesmen tadi itu terdapat 6 siswa yang belum lancar membacanya. Nah setelah itu saya telah memberikan pendampingan individu kepada siswa saya tadi Bu. Kemudian saya juga telah meluangkan waktu khusus untuk mengajari mereka membaca. Selain itu juga saya telah menerapkan tutor sebaya kepada peserta didik saya. Seperti ini misalnya ada siswa saya yang sudah lancar membacanya tuh Bu, saya bimbing mereka agar dia menjadi tutor sebaya untuk temannya yang belum lancar membaca. Namun Bu, dari pembelajaran yang saya lakukan tadi itu, saya belum membuat suatu modul ajar atau modul baca itu yang sesuai dengan gaya belajar siswa saya maupun minat siswa saya Bu. Oh iya, itu pembelajaran yang sudah Ibu berikan itu sudah bagus ya Bu ya, sangat luar biasa. Nah sekarang Ibu ingin meningkatkan ke angka berapa kemampuan membaca siswa Ibu untuk minggu ke depan? Gitu. Iya. Untuk minggu-minggu ke depan tuh saya ingin meningkatkan di angka 8 Bu. Sepertinya di angka 8 ini sudah cukup bagus untuk siswa-siswa saya. Oh iya, menurut Ibu angka 8 itu sudah bagus ya Bu ya. Nah bagusnya yang seperti apa Bu? Bisa diceritakan? Nah, di angka 8 ini nanti Bu, saya itu akan menyiapkan sebuah modul baca untuk peserta didik saya. Yang mana modul baca tadi saya akan buat teksnya itu berdasarkan gaya belajar anak saya. Kemudian saya akan buat berdasarkan minat siswa saya juga. Wah, bagus sekali Bu, sangat luar biasa ya Bu, keren. Terima kasih Bu. Nah selanjutnya nih Bu, apa yang harus Ibu lakukan untuk mempersiapkan pembelajaran seperti yang sudah Ibu ceritakan tadi? Iya, yang akan saya lakukan ke depannya tuh Bu, yang pertama saya akan mencari referensi-referensi terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan menonton video-video pembelajaran, bagaimana cara mengajar membaca yang menyenangkan dan asik sehingga siswa saya tuh tidak mudah bosan Bu. Nah selanjutnya saya juga akan membuat suatu modul baca sesuai dengan gaya belajar siswa saya maupun minat siswa saya. Seperti contohnya misalnya nih, ada siswa saya hobi sepak bola. Nah nanti dalam modul baca yang akan saya buat itu, saya akan membuat suatu cerita atau artikel yang berisi tentang sepak bola, yang mana kan ada itu seperti Lionel Messi ataupun Ronaldo, itu kan suatu bintang sepak bola yang sangat digemari anak-anak Bu. Nah saya harapkan dengan modul baca yang sesuai dengan minat peserta didik saya tadi itu, anak akan semakin semangat untuk membaca Bu. Masya Allah, keren sekali rencana yang Ibu akan laksanakan ini. Nah Bu ya, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana tersebut?
Untuk melaksanakan rencana tersebut tuh saya akan secepatnya Bu saya laksanakan. Saya kan akan cari referensi dulu ya Bu. Kemudian saya akan menonton video-video pembelajaran dulu. Kemudian setelah itu saya akan menyesuaikan modul baca saya tadi dengan catatan-catatan asesmen diagnostik yang telah saya lakukan sebelumnya. Lalu Bu, kira-kira siapa yang akan membantu Ibu untuk membuat modul ajar tersebut? Yang akan membantu saya untuk membuat modul ajar ini ada rekan sejawat saya di sekolah Bu, itu namanya Bu Dewi ya. Berhubungan dengan itu, Bu Dewi itu kan jurusan bahasa Indonesia. Jadi saya harap saya bisa berkolaborasi dengan Ibu Dewi untuk membuat suatu modul baca tadi dengan referensi-referensi ataupun ilmu-ilmu pengetahuan yang sudah dimiliki oleh Ibu Dewi. Tepat sekali ya Bu, meminta bantuan dengan rekan itu adalah keputusan yang tepat. Apalagi rekan Ibu ini sudah sesuai di bidangnya ya, bahasa Indonesia. Nah Bu, kira-kira kapan Ibu bisa menyelesaikan modul baca ini Bu? Nah, kira-kira Bu, saya itu akan menyelesaikan dalam 1 minggu ke depan. Yang pertama itu kan saya akan mencari referensi terlebih dahulu. Kemudian saya akan mengobrol dengan Bu Dewi, mengajak dia berkolaborasi dalam menyusun modul baca tadi. Nah, setelah kita selesai menyusun modul baca tadi, kita akan perbanyak dulu Bu, akan kita perbanyak. Kemudian akan saya itu letakkan ke percetakan sehingga nanti siswa saya bisa kebagian satu-satu modul baca tersebut. Wah, keren sekali ya Bu ya. Nah Bu Desi, kira-kira bagaimana kita bisa mengetahui progres obrolan kita ini sampai hari ini? Gimana kalau kita nanti melakukan obrolan-obrolan selanjutnya Bu, atau kita melakukan coaching? Tentunya setelah saya menyelesaikan modul baca saya dulu ya Bu. Oh, baiklah Bu. Saya juga jadi merasa tidak sabar ini ingin melihat progres kemajuan dari yang telah Ibu laksanakan tadi. Nah, lalu bagaimana perasaan Ibu setelah kita ngobrol-ngobrol dan membahas masalah Ibu ini? Aduh Bu, alhamdulillah tuh saya udah lega banget. Saya lega, saya plong. Semua beban yang ada di pundak saya itu saya bisa curahkan sama Ibu. Dari sharing ini tuh Ibu sudah memberi saya tuntunan ya Bu, sehingga saya mampu menemukan solusi-solusi dari masalah yang saya hadapi. Baiklah ya Bu, sama-sama saya juga mengucapkan terima kasih sudah mau coaching dengan saya. Semoga obrolan kita ini bermanfaat ya Bu ya. Dan untuk saya sendiri juga, sampai jumpa pada obrolan kita pada minggu depan ya Bu ya, untuk aksi yang telah Ibu lakukan nanti ya Bu ya. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena Ibu sudah mau meluangkan waktunya untuk mengobrol dengan saya, sharing-sharing tentang kesulitan-kesulitan yang saya hadapi di sekolahan. Dan saya harap Ibu nanti juga bisa meluangkan waktu kembali ya Bu untuk kita mengobrol dalam melihat progres yang sudah saya lakukan. Oke, siap Ibu. Dan saya akhiri ya Bu, terima kasih atas hari Sama-sama, ini. Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah Ibu Ayu. Jadi sebelumnya kita sudah melakukan penutupan atas observasi hari ini. Jadi masih ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Ayu nih. Untuk pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian kompetensi yang diinginkan? Ya Bu, jadi kami tadi sudah melakukan coaching ya Bu dengan Alur Tirta. Saya juga telah menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, dengan Alur Tirta ini diharapkan masalah yang dihadapi coaching itu bisa menemukan solusi atas permasalahannya, seperti itu. Iya. Setelah saya mengamati coaching yang dilakukan oleh Ibu dan coaching tadi, menurut saya sebagai observer, coaching yang sudah Ibu lakukan bersama coaching tadi sudah berjalan dengan baik, Ibu. Nah, dan sudah sesuai dengan Alur Tirta, dan Ibu juga telah menggali, memberi dan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coaching, sehingga coaching mampu menemukan solusi dan permasalahannya. Dan juga coaching yang sudah Ibu lakukan tadi sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Untuk pertanyaan yang terakhir nih Bu,
Jadi kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang telah Ibu lakukan hari ini? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi setelah saya melakukan coaching hari ini ya Bu ya, saya harus lebih memahami proses alur tirta sehingga bisa melakukan coaching yang lebih baik. Mungkin juga saya bisa memberikan dengan pertanyaan yang lebih berbobot lagi, yang bervariasi seperti itu Bu. Baiklah, demikian ya Bu Ayu ya. Semoga coaching ke depan bisa dilakukan lebih baik lagi. Untuk observasi hari ini, semoga observasi hari ini itu membawa manfaat. Dan saya juga tutup observasi hari ini dengan wassalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Tila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ardila. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat. Baiklah Bu, sebelum kita melakukan observasi hari ini ya Bu, kita akan mendiskusikan rubrik penilaiannya terlebih dahulu. Nah, pada saat coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya. Dan apakah percakapannya sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Nah, kemudian Ibu akan memberikan atau bagaimana Ibu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Selanjutnya juga nanti bagaimana coachee merespon pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Nah Bu, untuk coaching hari ini ya, itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, baiklah Bu, untuk pertanyaan yang pertama yang akan saya sampaikan kepada Ibu adalah kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Iya Ibu. Jadi pada saat coaching nanti, kompetensi yang akan saya kembangkan adalah presence, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, untuk pertanyaan yang kedua Bu, itu kan kompetensi mana sih yang akan Ibu kembangkan secara spesifik saat Ibu melakukan coaching? Iya, jadi kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan ini Bu ya, secara spesifik adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Selanjutnya untuk pertanyaan yang terakhir, kira-kira indikator apa sih yang akan Ibu inginkan dari proses coaching hari ini? Yang saya inginkan ya Bu ya, jadi saat proses coaching hari ini adalah menemukan solusi atas permasalahan coachee dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan coachee tersebut. Iya. Baiklah Bu, itulah tadi 3 pertanyaan yang sudah saya ajukan kepada Ibu. Dan demikian juga pra-observasi kita hari ini ya Bu. Dan untuk selanjutnya silahkan Ibu melakukan coaching dengan coaching. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Ibu Ardila. Assalamualaikum Bu Ardila. Waalaikumsalam Bu Ayu. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Bu Ayu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Boleh minta waktunya sebentar Bu? Ya tentu boleh. Ini Bu ya, saya ada yang mau dibicarakan ya Bu, masalah kegiatan pembelajaran saya terakhir minggu ini Bu. Nah, jadi setelah kita melakukan obrolan ini, apa yang Ibu harapkan dari setelah yang kita lakukan hari ini? Ya jadi begini ya Bu ya, akhir-akhir ini tuh saya merasa murid-murid di kelas saya itu ada beberapa murid yang kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas itu tepat pada waktunya hanya sekitar 50% Bu. Sedangkan yang lain kalau ditanya
belum selesai mengerjakan tugas. Jadi saya mengharapkan dari obrolan kita ini saya itu mendapatkan solusi Bu dari permasalahan yang saya hadapi tentang antusiasme siswa dalam belajar di kelas. Iya. Jadi menurut Bu Ayu, hal apa yang membuat murid-murid itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bu Ayu itu? Kalau saya ingat-ingat ya Bu ya, hal yang menyebabkan murid saya kurang antusias itu yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan Bu. Saya itu memberikan pembelajaran terlalu monoton, apalagi pada pembelajaran PKN Bu. Saya terlalu dominan untuk bercerita, terus berbicara. Saya juga kurang memberikan kesempatan Bu kepada murid saya untuk mereka aktif dalam pembelajaran, terus berbicara ataupun menyampaikan pendapat seperti itu. Oh iya begitu ya Bu ya. Nah, jadi kira-kira nih apa yang dapat membuat murid Ibu itu antusias dalam pembelajaran Ibu? Dan menurut saya ya Bu, untuk siswa itu dapat antusias, pasti mereka itu ingin diberikan pembelajaran yang asyik, yang tidak membosankan dan tidak monoton seperti itu. Wah, bagus ya Bu ya. Saya sependapat dengan pendapat Bu Ayu. Jadi lalu menurut pendapat Bu Ayu sendiri nih, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu bisa asyik dan tidak bosan dalam pembelajaran, khususnya pelajaran PKN sendiri? Jadi kalau menurut saya Ibu, pembelajaran itu harus berpusat pada murid Bu ya. Jadi murid itu diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Lalu saya juga pada pelaksanaan pembelajaran itu sudah menerapkan ice breaking Bu, agar siswa itu tidak bosan. Namun mungkin bisa saya tambahkan game seperti itu Bu ya, supaya pembelajaran itu lebih menarik. Mungkin juga saya akan menampilkan contoh-contoh nyata yang langsung berhubungan dengan pembelajaran seperti itu Bu. Oh ya, lalu mengenai tugas nih Bu Ayu, yang diberikan kepada murid-murid itu apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam mengerjakan tugas? Kalau menurut saya itu kemungkinan saya ini terlalu memberi banyak tugas kepada murid-murid saya. Terus selain itu saya juga memberikan sumber belajar yang kurang beragam seperti itu Bu, dan tugas-tugasnya juga hanya sebatas soal-soal saja yang mungkin tidak menarik perhatian mereka seperti itu Bu. Iya, kalau boleh tahu nih ya Bu ya, Ibu itu kalau di kelas itu menggunakan sumber belajar apa saja sih Bu? Biasanya kalau di kelas saya hanya menggunakan buku teks dari perpustakaan saja. Jadi selain buku teks Bu, ada tidak yang lain? Menurut saya banyak ya Bu ya. Mungkin saja sumber belajar yang dari video dari YouTube seperti itu Bu. Artikel dari blog juga bisa, ataupun tulisan-tulisan ilmiah di internet, atau juga kita bisa menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Bu ya, seperti membuat soal latihan dari Canva seperti itu Bu. Nah, betul sekali Bu Ayu. Jadi saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid itu akan lebih antusias dalam pembelajaran Bu. Ya betul sekali itu ya Bu ya. Nah, jadi sekarang apa rencana Ibu Ayu ke depannya untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya sepertinya yang pertama itu saya harus merancang pembelajaran yang mengasyikkan Bu, dengan menggunakan sumber belajar yang beragam Bu ya, seperti video-video melalui link YouTube, menambahkan juga games pada saat pembelajaran. Jadi bukan hanya ice breaking ya Bu ya, bukan hanya ice breaking tapi games-games juga agar pembelajaran itu lebih mengasyikkan dan tidak bosan. Kemudian juga saya akan memberikan tugas berupa soal-soal yang mungkin lebih menarik melalui aplikasi Canva. Nah, untuk soal-soalnya ini Bu ya, terlebih dahulu akan saya siapkan. Sudah saya siapkan itu dengan menggunakan aplikasi Canva, sudah jadi saya print untuk saat pelajaran PKN, baru saya berikan kepada murid-murid saya seperti itu. Insya Allah, bagus sekali rencana Bu Ayu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Amin. Ya. Jadi untuk selanjutnya itu apa komitmen Ibu Ayu terhadap rencana ke depan? Komitmen saya itu untuk membuat
rencana kedepannya, bukan saya ingin berkomitmen membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya ini dapat menjalankan merdeka belajar, Bu. Dan saya akan membuat murid-murid saya ini senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tidak ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Seperti itu. Wah, bagus sekali ya rencananya Bu Ayu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan berjalan lancar dan sesuai dengan harapannya Bu Ayu. Ya. Iya, amin. Terima kasih ya Bu ya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, sudah mendengarkan permasalahan saya. Semoga dari pembicaraan ini saya dapat menerapkan aksi yang sudah saya bicarakan tadi kepada Ibu. Amin. Terima kasih atas waktunya ya Bu ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Baiklah Bu Dila, tadi Ibu sudah melakukan coaching ya dengan Bu Ayu. Nah, sebelum kita melakukan penutupan pada observasi kita hari ini, nah ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Nah, untuk pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching dengan Bu Ayu tadi? Kemudian terkait dengan indikatornya, kompetensi mana sih yang diinginkan Bu? Iya Ibu. Jadi tadi kita sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta. Saya juga telah menyatakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dengan Alur Tirta ini semoga yang diharapkan yaitu masalah yang dihadapi coach tadi bisa menemukan solusi atas permasalahan ini. Oh iya, begitu ya Bu. Nah, setelah saya mengamati tadi coaching antara Ibu dengan Ibu Ayu tadi, menurut saya coaching yang sudah Ibu lakukan tadi sudah berjalan dengan baik ya Bu. Kemudian coaching Ibu juga sudah sesuai dengan Alur Tirta, dan Ibu juga sudah menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Nah, sehingga coaching tadi Bu mampu menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Nah, Bu, tadi juga saya melihat saat melakukan coaching nih, Ibu juga telah menerapkan prinsip-prinsip coaching untuk coaching ya Bu. Nah, selanjutnya Bu, untuk pertanyaan terakhir nih Bu, kira-kira kompetensi apa lagi sih Bu yang akan Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang telah Ibu lakukan hari ini tadi Bu? Iya Ibu, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan setelah melakukan coaching hari ini yaitu saya harus lebih memahami proses Alur Tirta Ibu. Jadi Alur Tirta sehingga bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi, itu harapan saya. Bagus sekali Bu. Nah Ibu, demikian observasi kita hari ini ya Bu. Semoga lain waktu kita bisa melakukan observasi lagi, dan semoga juga observasi kita ini mendapatkan manfaat. Nah, selanjutnya Bu, saya tutup observasi hari ini ya Bu, dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Ayu. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Jadi hari ini Ibu akan melakukan coaching ya Bu ya. Nah, sebelum Ibu akan melakukan coaching, kita akan mendiskusikan rubrik penilaian terlebih dahulu ya Bu ya. Nah, pada coaching hari ini, coach dan coach ini akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah percakapannya sudah sesuai dengan Alur Tirta atau belum? Lalu bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching? Selanjutnya juga bagaimana coaching merespon pertanyaan dari Ibu. Nah, untuk coaching nanti Ibu ya harus sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi.
Nah, baiklah Bu ya. Untuk pertanyaan yang pertama yang akan saya sampaikan kepada Ibu, kompetensi apakah yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching hari ini? Ya baiklah Bu, pada saat coaching nanti ya ada beberapa kompetensi yang akan saya kembangkan seperti present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Nah, untuk pertanyaan kedua nih Bu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang akan diobservasi? Nah, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik ini, yang pertama yaitu saya akan mendengarkan aktif dan kemudian saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, baiklah Bu ya. Pertanyaan terakhir ya Bu ya. Indikator apa nih yang ingin Ibu capai dalam proses coaching hari ini? Nah, pada proses coaching hari ini, indikator yang akan saya capai itu saya ingin menemukan solusi atas permasalahan coaching yang dia hadapi. Kemudian saya ingin juga coaching itu menemukan langkah-langkah Bu dan langkah penyelesaian dalam dia menghadapi masalahnya tersebut. Ya, oke, baiklah Bu ya. Demikian praobservasi kita hari ini. Untuk selanjutnya silakan Ibu melakukan coaching dengan coaching. Baiklah Bu, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Desi. Apa kabarnya Ibu hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Bu Desi sendiri bagaimana? Alhamdulillah, saya juga baik, Bu. Setelah saya amati kok sepertinya Ibu Dila hari ini tuh kurang bersemangat gitu loh. Apa ada masalah, Bu? Itulah Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah, namun saya bingung nih Bu mau menceritakannya atau mengutarakannya tuh gimana gitu. Kira-kira apakah Ibu Desi ini ada waktu atau tidak? Maaf loh Bu, jadi jika seandainya ini mengganggu. Nggak usah khawatir Ibu. Ibu jangan sungkan, saya ada waktu. Silakan Ibu mencurahkan apa saja yang menjadi keluh kesah Ibu sama saya. Ya alhamdulillah kalau begitu Bu. Terima kasih sebelumnya. Jadi gini ya Bu ya, beberapa hari belakangan ini saya itu sering tidak nyaman, pikiran saya juga nggak tenang Bu. Kira-kira apa sih yang membuat pikiran Ibu seperti itu? Ya karena ada masalah tadi Bu. Nah, kira-kira apa sih yang bisa saya bantu ini untuk mengatasi ketidaknyamanan Ibu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Jadi gini, saya sih berharapnya setelah pembicaraan ini saya memperoleh ketenangan dan saya memperoleh solusi setelah saya menceritakan keluh kesah saya sama Bu Desi. Iya, jadi ya Bu ya, nanti saya harap melalui obrolan kita ini ya Bu, kita mendapatkan suatu pemecahan masalah dari apa yang Ibu hadapi. Nah, jadi permasalahan Ibu itu seperti apa? Bisakah Ibu ceritakan Bu? Iya Bu Desi, gini, ingat tidak Bu Desi, kemarin atau beberapa hari yang lalu itu kan ada pengawas Bu, melakukan supervisi di kelas. Jadi waktu supervisi kemarin itu saya mendapat teguran Bu dari pengawas. Oh iya, saya ingat Bu saat supervisi itu. Nah, kemudian apa namanya, kalau kira-kira kenapa sih Ibu bisa mendapat teguran dari pengawas? Kalau menurut saya sih Bu, sebenarnya tuh masalahnya tidak serius sih. Tidak serius. Nah, tidak seriusnya itu seperti apa? Iya Bu, jadi pengawas itu mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh saya. Terus menurut Ibu itu proses pembelajaran yang Ibu lakukan itu seperti apa? Apakah Ibu itu dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik? Atau seperti apa Bu sehingga Ibu bisa dikritik seperti itu? Jadi tuh Bu, sepertinya beliau itu keberatan kalau saya tuh tidak menggunakan buku teks Bu.
Oh, seperti itu. Lalu bagaimana tanggapan ibu terhadap respon dari pengawas tersebut? Jadi untuk masalah itu saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya di kelas itu saya mengajar menggunakan berbagai sumber, Bu. Nah, bisa dari buku referensi dari perpustakaan dan sebagainya ya, Bu ya. Tapi saya yang paling penting itu yang saya titik beratkan itu pada yang penting mengacu pada kurikulumnya saja, Bu. Nah, ketika saya sampaikan seperti itu, sepertinya beliau itu agak kurang berkenan nih, Bu. Oh, seperti itu. Jadi masalahnya seperti itu ya, Bu. Nah, kalau diizinkan ya, Bu, ini saya mau bertanya dulu nih sama Ibu nih. Kira-kira selama Ibu mengajar ini gimana sih proses kegiatan belajar mengajar Ibu di kelas? Ya, seperti yang saya sudah ceritakan tadi ya, Bu Desi ya. Saya itu menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan dan menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, Bu. Terus kalau boleh tahu nih ya, kenapa sih alasan Ibu itu tidak memakai buku teks itu kenapa? Jadi, Bu ya, menurut pendapat saya sendiri, Bu, sumber belajar yang saya gunakan itu sudah cukup kayaknya, Bu, untuk memudahkan murid. Jadi murid-murid itu sepertinya sudah termotivasi, Bu. Dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum sih, Bu. Sebenarnya itu sudah bagus ya, Bu. Nah, kemudian kalau kita ngomong soal outputnya nih, Bu. Nah, menurut Ibu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa siswa itu kan mempunyai minat, bakat, serta profil yang beragam. Nah, dari yang sudah Ibu lakukan tadi, gimana output siswa-siswa Ibu di kelas? Oh iya ya, Bu ya. Mengenai output itu betul juga ya, Bu ya, kenapa saya tidak kepikiran ya, Bu ya. Tadi Ibu mengatakan tadi bahwasanya selama ini saya itu masih ada beberapa hasil belajar dari siswa itu kurang maksimal. Nah, itu tadi. Nah, itulah, Bu, pentingnya kita menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Nah, mungkin harapan dari pengawas Ibu itu kemarin Ibu juga seperti itu. Ibu bisa menggunakan buku teks sebagai sumber belajar Ibu di kelas. Saya pikir ada benarnya juga ya, Bu ya. Ya, jadi gimana setelah Ibu bercerita tadi, kira-kira gimana sih perasaan Ibu sekarang? Terus terang saja ya, Bu ya, sekarang ini saya sudah merasa agak nyaman ya, Bu ya. Terus akan tetapi masih ada sedikit, Bu, yang mengganjal, Bu, membuat saya tuh masih merasa resah gitu ya, Bu ya. Dan kepikiran terus kalau ingat itu, sehingga akibatnya pekerjaan di rumah tuh sedikit terbengkalai, Bu. Kalau boleh tahu, kenapa? Apa masih ada suatu masalah yang membuat Ibu merasa resah seperti ini? Iya, jadi gini, Bu, saya tuh kepikiran atau masih resah itu karena pengawas kemarin itu mengatakan bahwasanya kira-kira diadukan nggak ya sama kepala sekolah ya, Bu ya. Saya takutnya nanti akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Oh, seperti itu. Nah, Bu, jadi kalau boleh saya menyimpulkan nih ya, yang membuat Ibu itu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu karena Ibu itu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Kemudian Ibu juga ketika pengawas Ibu tadi memberi komentar terhadap apa yang sudah Ibu lakukan tadi, Ibu itu memberikan suatu argumen yang sehingga membuat pengawas Ibu tadi itu merasa tersinggung. Lalu pengawas Ibu tadi menyampaikan kepada kepala sekolah ini. Iya ya, Bu ya. Bu, kira-kira, Bu, saya nanti bakalan ditegur sama kepala sekolah nggak ya, Bu ya? Jadi menurut saya untuk masalah ini, Bu, Ibu harus melakukan refleksi terlebih dahulu dan mempersiapkan diri Ibu dulu, Bu. Nah, jika nantinya nih suatu saat Ibu dipanggil
atau ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah itu ibu sudah siap gitu, sudah siap menjelaskan masalah apa sih yang sebenarnya terjadi. Dan saya juga yakin bahwa beliau jika memanggil ibu itu akan menyampaikan hal-hal yang positif sehingga bisa menambah semangat ibu dalam belajar. Ya, mudah-mudahan saja ya Bu ya. Ya, amin. Nah Bu nih, dari obrolan ini tuh selanjutnya tuh apa saja sih yang akan ibu lakukan atau ibu rencanakan ke depannya? Ya gini ya Bu ya. Rencana saya itu ke depannya itu mau membicarakan menemui beliau dulu. Setelah menemui beliau, saya akan membicarakan hal ini, mungkin beliau akan memberikan solusi Bu. Nah, itu suatu rencana yang sudah bagus Bu. Untuk selanjutnya kira-kira masih adakah rencana lain yang akan ibu lakukan? Iya, jadi rencana lain ke depannya yaitu saya akan menemui pengawas Bu. Saya akan meminta maaf dan saya kemudian terkait dengan proses pembelajaran kedepannya juga saya akan mulai menggunakan buku teks Bu ya. Di samping itu juga saya meminta saran kepada pengawas mengenai bagaimana sih menjalankan proses belajar mengajar yang baik itu. Oh, seperti itu. Terus bagaimana dengan proses mengajar ibu di kelas? Nah, setelah ini saya akan mulai memakai buku teks Bu. Nah, setelah itu karena buku teks itu salah satu sumber belajar dalam mengajar ya Bu ya. Dan mengenai sumber-sumber belajar yang pernah saya gunakan, saya akan masih gunakan Bu. Saya gunakan dan saya terapkan karena siswa sudah merasa nyaman Bu. Sudah merasa nyaman dengan cara tersebut sehingga dengan demikian juga semakin mengakomodir kebutuhan belajar siswa-siswa Bu. Wah, subhanallah, luar biasa sekali ya Bu. Langkah-langkah penyelesaian yang telah ibu ambil itu sudah sangat-sangat bagus. Saya sangat setuju dengan ide-ide ibu. Ya alhamdulillah ya Bu ya. Syukur jadi saya sudah merasa agak lega nih Bu. Nah karena jujur saya takut Bu, karena salah mengambil langkah dalam penyelesaian masalah, apalagi yang berurusan dengan atasan kita Bu. Takut-takut nanti tambah parah masalahnya. Iya, saya juga alhamdulillah saya ikut senang dan bersyukur jika pada akhirnya tuh ibu sudah mulai lega dari apa yang sudah ibu rasakan. Nah, kemudian dari yang sudah ibu rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa sih yang akan ibu lakukan dan kapan itu akan ibu lakukan? Mengenai hal itu secepatnya akan saya eksekusi Bu. Nah jadi tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Secepatnya saya juga akan menghadap ibu kepala sekolah dan insya Allah esok atau lusa saya akan pergi menemui pengawas. Oh iya Bu. Selanjutnya nih, kira-kira dukungan apa sih yang ibu perlukan atau ibu butuhkan untuk melakukan komitmen yang sudah ibu lakukan tadi? Nah terkait permasalahan ini ya Bu ya, jadi saya juga masih dalam pikiran saya ini Bu. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru serumpun mata pelajaran saya, sehingga barangkali kami bisa saling mengingatkan Bu. Itu suatu ide yang sangat bagus ya Bu, luar biasa. Nah, semoga semuanya ini cepat terselesaikan. Kemudian ibu dapat bekerja kembali, mengajar kembali dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Ya, amin, amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak ya Bu ya atas waktu yang Ibu sudah berikan, baik saran-sarannya dan ataupun masukannya sehingga saya sudah agak enakan ini Bu. Nah jadi semoga nanti kedepannya guru-guru juga bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya Bu ya. Ya amin, Allahumma amin. Iya, sama-sama Ibu. Oh iya Ibu. Oh maaf ya Bu ya. Sepertinya saya harus ngawasi anak-anak mau latihan upacara dulu ini. Oh iya. Ya maaf ya Bu ya. Iya, nggak apa-apa Bu.
Demikianlah tadi Bu coaching kita hari ini ya Bu. Semoga melalui obrolan kita hari ini Ibu tadi sudah mendapat sudah mendapat solusi atas permasalahan yang sudah Ibu hadapi tadi. Terima kasih sekali semua atas saran-saran dan saya akhiri. Wassalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ardila. Baiklah Ibu, sebelumnya kita akan melakukan penutupan atas observasi kita hari ini ya Bu ya. Namun sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian kompetensi yang diinginkan? Iya Ibu. Nah tadi kita sudah melakukan coaching ya Bu dengan coaching, dan kita juga saat coaching tadi menggunakan alur tirta, yang mana di sana saya sudah menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi serta tanggung jawabnya. Nah dengan alur tirta ini diharapkan masalah-masalah yang dihadapi coaching ini dapat diatasi dan menemukan solusi yang terbaik. Ya. Jadi setelah saya mengamati yang coaching yang telah Ibu lakukan terhadap coaching ya, menurut saya sebagai observer, coaching yang sudah Ibu lakukan bersama coaching sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan alur tirta. Dan Ibu juga telah menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching, sehingga coaching mampu menemukan solusi atas permasalahannya. Dan juga coaching yang sudah Ibu lakukan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Untuk pertanyaan terakhir ya Bu ya, kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang telah Ibu lakukan hari ini? Setelah saya hari ini melakukan coaching dengan coaching itu ada kompetensi yang harus saya kembangkan Bu. Saya itu harus memahami lebih dalam lagi apa itu alur tirta, sehingga saya mampu memberikan solusi-solusi atas permasalahan coaching tersebut. Ya, baiklah. Jadi demikian ya Bu ya coaching pada sesi kali ini. Semoga coaching kedepannya bisa dilakukan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini. Semoga observasi ini membawa manfaat, dan saya tutup observasi hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah demonstrasi kontekstual yang telah kami lakukan. Semoga membawa manfaat, dan kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.